Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor BKD titik 840 garing 30 garing bit titik 4 Romawi titik Kisra 2020 tentang pengaktifan kembali pelaksanaan aktivitas pemerintahan, pembangunan, pelayanan kemasyarakatan pada organisasi perangkat daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Surat edaran ini ditujukan kepada Wali Kota Kupang dan para bupati seprovinsi Nusa Tenggara Timur dan juga para pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Edaran ini isinya adalah mulai tanggal 18 Mei 2020 atau hari Senin yang akan datang, aktivitas pemerintahan dibuka kembali, baik di provinsi maupun kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah harus tetap bekerja, mengingat eskalasi penularan virus corona di Nusa Tenggara Timur dari segi statistik kurvanya semakin naik, maka perlu kesiagaan pemerintah dan masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur. Kami harus bekerja karena pemerintah tidak hanya memfokuskan pada penanganan COVID-19, tetapi juga pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan seluruh skenario pemerintahan, seluruh skenario tata kelola pembangunan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan walaupun tanggal 18 Mei 2020 hari Senin semua aktivitas pemerintahan dijalankan, namun demikian protokol kesehatan tetap diprioritaskan. Protokol kesehatan yang dimaksud adalah di setiap kantor pemerintahan petugas termogan akan mengukur suhu tubuh dari aparatur sipil negara yang masuk kantor. Kemudian disiapkan desinfektan untuk mencuci tangannya sebelum masuk kantor. Dan kemudian di dalam ruangan akan diatur secara fleksibel oleh pimpinan perangkat daerah. Jadi sangat fleksibel edaran ini, tidak harus semua aparatur sipil negara secara sekaligus melakukan kegiatan. Pimpinan daerah, para bupati dan wali kota Kupang dengan pimpinan OPD masing-masing bisa mengatur bagaimana arus pegawai di dalam ruangan. Tetap jaga jarak di antara pegawai dan juga selalu mengenakan masker sehingga menghindari penyebaran virus corona. Edaran ini juga ditanggapi oleh masyarakat dengan berbagai analisisnya pro kontra, tapi kami mau mengatakan bahwa menangani COVID, menangani kehidupan sosial ekonomi masyarakat, kami harus bekerja. Kami harus siaga di kantor-kantor. Kami harus siaga. Pemerintahan ini harus berjalan karena kami harus bekerja. Seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur kami harus jaga. Ya, kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan kami tetap menjaga protokol-protokol kesehatan. Ini demi kebaikan kita bersama. Dan tentu kita harapkan pengertian baik dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena setelah kami mengevaluasi hampir 2 bulan ini, kerja dari rumah sangat tidak efektif dan kinerja pemerintahan menjadi lemah. Karena itu Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur memutuskan kita harus siaga penuh. Siaga di semua kantor, siaga di semua kabupaten, kota di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk memastikan semua program pembangunan tetap berjalan. Kendati pun kita berhadapan dengan ancaman kemanusiaan yaitu virus corona, tetapi kita harus memastikan bahwa kita tetap siaga. Pemerintah siaga 24 jam untuk melayani masyarakat melalui keseluruhan tata kelola pemerintahan pembangunan di seluruh
Nusa Tenggara Timur. Tentu saja protokol-protokol kesehatan tetap dilakukan dan diberi keleluasan kepada para bupati dan wali kota se-Nusa Tenggara Timur untuk menerapkannya secara fleksibel. Dan kami akan terus mengevaluasi dari hari ke hari bagaimana penerapan edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur terkait dengan pengaktifan kembali keseluruhan kegiatan pemerintahan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Demikian beberapa pemberitahuan, dan setelah ini kita akan informasi terbaru penyebaran virus corona di seluruh Nusa Tenggara Timur yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum Bapak Kepala Dinas menyampaikan informasi terkait dengan eskalasi penyebaran virus corona, sesuai dengan pengumuman juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nasional, secara nasional pada hari ini pasien yang tertular virus corona bertambah menjadi 16.006 orang. Jadi tambahan baru 568 orang. Dan tentu Nusa Tenggara Timur juga termasuk di dalamnya dan akan diumumkan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Satu hal yang kami katakan bahwa kurva statistik, kurva pertumbuhan pasien tertular virus corona di seluruh Indonesia, dia cenderung bertambah, dia cenderung menukik. Dia tidak melandai pertumbuhannya, tetapi cenderung menukik. Ya, kalau secara statistik ini dibaca bahwa memang eskalasi penyebaran virus corona di seluruh Indonesia semakin hari semakin ekstensif, dan kita lihat dari angka-angka fluktuatif dari sebelumnya kenaikan secara nasional 100 atau 200, tapi kadangkala menjadi 500, turun lagi 400, kemudian naik lagi menjadi 500 lebih. Ini menunjukkan bahwa penularan virus corona di Indonesia semakin eskalatif. Dan bagaimana di Nusa Tenggara Timur? Kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Dumi. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Marius Jelamu, MSI, Kepala Biro Humas Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Ferry dan teman-teman Biro Humas yang saya banggakan, teman-teman media, selamat siang, salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam sehat. Rekan-rekan media, saya laporkan di siang hari ini berdasarkan laporan dari Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Umum Profesor W.J. Johannes Kupang. Dari sampel yang diperiksa sebanyak 46 sampel swab, diketahui ada 8. Ada penambahan 8 pasien yang positif. Rinciannya sebagai berikut. Ada positif 4. Ada 4 orang yang positif COVID-19
dari Kabupaten Sika, klaster KM Lambelu. Kemudian ada 3 COVID-19 positif dari Kota Kupang. Dan sebagaimana saya sampaikan di kesempatan kemarin bahwa di Kota Kupang itu sudah masuk dalam transmisi lokal. Ada 3 orang, kemudian 1 lagi dari Kabupaten Sumba Timur. Untuk penderita dari Kabupaten Sumba Timur maupun Kota Kupang saat ini sedang dirawat di 2 rumah sakit, Profesor W.J. Johannes dan di Rumah Sakit Umbura Rameha di Sumba Timur. Sedangkan untuk kloter Lambelu saat ini sudah dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Kesehatan Sika agar nanti akan dimobilisasikan ke Rumah Sakit TC Hilers Maumere. Oleh karena itu, untuk Kota Kupang bertambah 3 menjadi 14. Kemudian untuk Kabupaten Sika bertambah 4 menjadi 12. Dan Sumba Timur bertambah 1 menjadi 2. Secara lengkap saya laporkan sebagai berikut. Kota Kupang 14, Manggarai Barat 12, Sika 12, Rotendao 2, TTS 2, Sumba Timur 2. Dan 1 orang masing-masing untuk Kabupaten Ende, Nagekeo, dan Flotim. Teman-teman media yang kami hormati, melihat fluktuasi atau eskalasi penderita COVID-19 makin hari kecenderungannya bertambah terus, tentu perlu ada upaya-upaya yang harus dilakukan secara komprehensif. Baik upaya-upaya di sisi hulu maupun di sisi hilir. Di sisi hulu kami sampaikan ada hal-hal yang berkaitan dengan deteksi dini, deteksi pasien, penyelidikan epidemiologi, dan hal-hal lain yang harus dilakukan secara komprehensif. Demikian juga aspek-aspek pencegahan. Ya, aspek pencegahan saya kira ini sudah disampaikan kepada masyarakat secara luas, untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak, kemudian hindari kerumunan di tempat-tempat umum, selalu cuci tangan dengan menggunakan air sabun, dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Di sisi hilir berkaitan dengan peningkatan atau persiapan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga dan obat-obatan, serta fasilitas penunjang lainnya, kita siapkan bersama-sama, baik provinsi maupun kabupaten kota. Dalam koordinasi kami dengan teman-teman Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, memang selalu perlu dukungan, ya, perlu kolaboratif antara provinsi dan kabupaten kota. Dan pada prinsipnya teman-teman di kabupaten kota mereka siap untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam upaya penanggulangan masalah COVID-19 di tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, tentu pemerintah provinsi juga akan memberikan perhatian yang besar, ya, kepada pemerintah kabupaten kota. Tidak saja Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, tetapi dalam sidang paripurna kemarin, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memberikan perhatian besar dalam upaya baik pencegahan maupun penanggulangan penyakit COVID-19 di Nusa Tenggara Timur ini.
kita akan evaluasi terus-menerus perkembangannya sesuai dengan peningkatan kasus dari masing-masing wilayah. Tentu pada akhirnya kita akan menyimpulkan apa saja tindak lanjut yang harus kita sepakati bersama. Oleh karena itu sekali lagi kita harapkan seluruh masyarakat patuh terhadap protokol-protokol kesehatan yang disampaikan. Ya. Tidak bisa lagi kita di dalam implementasi ini semua kita bekerja atau mengiyakan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Contoh, masih banyak para saudara kita yang tidak menggunakan masker di kota. Oleh karena eskalasi transmisi lokal sudah sangat serius, maka di kesempatan ini ingin saya sampaikan, wajib hukumnya siapa saja ya, keluar rumah di tempat umum gunakan masker. Saya kira tidak hanya pakai harus memaklumi sesuatu yang terjadi, tetapi pada akhirnya perlu ada tindakan, perlu ada sikap yang harus dibangun secara komprehensif, secara kolaboratif bersama, baik pemerintah provinsi maupun Kota Kupang tentunya. Karena transmisi lokal ini akan terus berkembang kalau tidak kita lakukan upaya-upaya untuk membatasi penyebaran transmisi itu. Teman-teman di kota telah melakukan tracing. Sudah lebih dari 70 orang yang kontak, termasuk juga yang kontak erat. Dan sudah diinstruksikan untuk segera melakukan upaya-upaya berupa rapid test maupun pengambilan swab untuk yang kontak erat itu. Dan tentu kita akan evaluasi terus-menerus. Oleh karena itu, upaya-upaya pencegahan sudah wajib hukumnya dilakukan oleh masyarakat. Karena kita harus menjaga, wilayah ini, kita harus menjaga seluruh masyarakat di kota ini. Oleh karena itu, hanya bisa sukses kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, secara kolektif, kolegial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian teman-teman media sekalian. Selamat siang, salam, salve, om santi, 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 om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Kadis, saya satu Pak. Tadi Nanti transmisi malam lokal, baru diskusi. transmisi lokal tadi 3 itu Pak. Ya. Nah, kalau itu Pak Karo Pak, ini kenapa sampai pemerintah pada saat puncaknya pandemi di NTT terus dikembalikan lagi aktivitas ke perkantoran? Apa ini tidak dikhawatirkan kalau transmisi lokal tadi itu lebih banyak lagi Pak? Ya, seperti yang kami sudah sampaikan, pemerintah harus bekerja. Ya, kita sudah berhadapan dengan musuh bersama, dan kita tidak bisa tinggal di rumah. Ya. Dan dalam wawancara dengan Riri tadi, saya menganalogikan begini. Musuh sedang berusaha menyerang kita ketika kita berkerumun. Musuh. Tidak ada jalan lain bagi kita pecahkan kerumunan itu dengan bersembunyi di setiap pohon atau di terowongan. Karena kekuatan musuh sangat besar, dia menyerang kerumunan. Itu analogi. Maksudnya hubungan lalu lintas antara orang harus diputuskan. Ya. Dan pemerintah sudah memutuskan untuk mengaktifkan kembali dalam rangka mengantisipasi seluruh tata kelola pekerjaan, penanganan COVID, dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Akan halnya kekhawatiran yang ada sangat wajar, dan itulah sebabnya kami akan memberlakukan protokol-protokol kesehatan secara ketat. Mencuci tangan, mewajibkan semua ASN mencuci tangan dengan sabun, desinfektan. Kemudian di dalam ruangan kita mengatur jarak, tidak lagi crowded,
di dalam ruangan akan diatur oleh setiap pimpinan perangkat daerah. Demikian. Ini pasien bertambah. Apakah apa pertimbangan pemerintah daerah sehingga PSBB tidak diagendakan? Ya, kita tentu akan melihat dan mengevaluasi kecenderungan pertumbuhan. Itu sudah ada pada benak kita untuk mengevaluasi dari waktu ke waktu. Seperti yang kami sampaikan, PSBB, pembatasan sosial skala besar, ada syarat-syaratnya yang memang harus kita pertimbangkan. Syarat utama, kalau angka kematian yang disebabkan oleh virus corona dan eskalasi penyebaran virus ini sudah makin meluas. Itu persyaratan pertama. Persyaratan yang kedua, kalau semua kejadian kematian, eskalasi secara epidemiologis juga serupa dengan di zona merah yang lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada syarat-syarat pendukung, harus benar diperhitungkan secara sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Apakah PSBB merupakan langkah yang harus diambil saat ini? Kita tetap mengevaluasi. Bukan tidak mungkin semua kemungkinan itu akan ada, tapi kita diberi waktu untuk mengevaluasi dari waktu ke waktu. Tidak langsung menerapkan PSBB. Saya satu perkara lagi. Kenapa sampai tim gugus itu seolah-olah menyembunyikan pasien-pasien yang terkonfirmasi kalau positif corona. Sementara di Jakarta itu Menteri pun diumumkan bahwa dia positif. Kenapa alasannya? Kita tidak menyembunyikan, ya, sesuai dengan perintah Presiden, gugus tugas harus transparan. Ada 6 arahan Presiden. Ya. Yang pertama, pemeriksaan sampel harus masif. Secara nasional sudah dilakukan, termasuk Nusa Tenggara Timur. Dengan kita sudah memiliki laboratorium biomolekuler, real time PCR, kita sudah memeriksa secara masif. Yang kedua yang ditekankan oleh Presiden adalah transparansi, terbuka. Ya. Yang berikutnya, selain keterbukaan, rumah sakit diarahkan supaya mulai membuka pelayanan online untuk mengurangi kerumunan. Kemudian stimulus ekonomi yang sudah digariskan dalam rencana pemerintah pusat dan juga provinsi, kabupaten, kota. Nah, ada lagi beberapa arahan Presiden. Saya kembali ke transparansi. Pemerintah tidak menutup fakta. Kami harus memastikan bahwa yang kami umumkan itu sesuai dengan pemeriksaan real time PCR. Ya, jadi tidak menduga-duga. Ya, pemerintah tidak boleh menduga-duga. Kami harus memastikan bahwa pengumuman kita apakah si A positif atau negatif harus berdasarkan pemeriksaan real time PCR pada laboratorium biomolekuler yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Beset Johannes. Pak, maksud saya itu yang transmisi lokal tadi itu sehingga masyarakat tahu betul bahwa transmisi lokal itu berpusatnya di sini, begitu maksudnya. Ya, tadi malam sudah diumumkan oleh Pak Wakil Wali Kota, ya. Sudah ada 100-an lebih yang sudah di-tracking, ditelusuri. Tidak hanya ditelusuri siapa dia, tetapi juga dikontrol kesehatannya. Demikian, ya. Lalu kemudian transmisi lokal yang sudah terjadi di Kota Kupang ini juga selalu dikontrol, diawasi oleh pemerintah, oleh gugus tugas, baik provinsi maupun Kota Kupang dan juga Kabupaten Nusa Tenggara Timur. Jadi semuanya terbuka. Kita sampaikan secara terbuka. Ya. Bapak, apakah penambahan di Kota Kupang itu adalah orang yang merupakan sudah pernah melakukan kontak langsung dengan almarhum yang meninggal kemarin? Iya. Yang disebut transmisi lokal itu adalah pernah melakukan kontak langsung dengan yang tertular virus corona, ya. Itu yang dimaksudkan dengan transmisi lokal. Dan sekarang tentu kita harus waspada karena ada 106 lebih yang pernah melakukan kontak langsung dan kita harus menjaga, ya, memastikan bahwa saudara-saudara kita yang 106 orang ini dan bahkan lebih secepatnya dikontrol dan Pemkot saat ini sedang melakukan itu. Apakah 4 orang itu keluarga korban? Itu saya belum tahu, ya. Kalau itu saya belum tahu. Secara teknis
tentu di rumah sakit dan dinas kesehatan yang berkait. Ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Salam kembali. Baik, demikian breaking news yang kami selenggarakan. Terima kasih untuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Dr. Gigi Domini Mere MKes, dan juga juru bicara COVID-19 Dr. Jelam Ardumarius MSI. Rekan-rekan media, terima kasih untuk kehadiran dan hati yang rela. Memang kita sudah sepakat untuk breaking news tidak ada tanya jawab, tapi menurut saya inilah keadaan yang tidak